Assalamualaikum dulur SG Movie dimanapun kalian semua berada. Apa kabar kalian semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang alur cerita dari film The Boy Who Harnessed the Wind, yang merupakan sebuah film drama Inggris yang dirilis pada tahun 2019. Film ini ditulis, disutradarai dan dibintangi oleh Chiwetel Ejiofor. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang bernama William Kamkwamba, di mana pada saat itu untuk makan saja mereka sangat kesulitan. Hal itu dikarenakan krisis yang sedang melanda dunia pada saat itu. Hingga akhirnya William menemukan sebuah buku dan berniat membangun sebuah turbin air yang nantinya akan digunakan untuk mengalirkan air ke desanya itu, sehingga warga desa tidak lagi mengalami kekeringan dan dapat bertani dengan mudah. Dan berikut ini adalah alur ceritanya, Lur. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel kita ya, Lur, dengan cara klik like dan subscribe channel ini, agar kita tetap terus semangat untuk menghadirkan alur cerita film yang lainnya. Matur nuwun. Film dimulai di sebuah ladang jagung di mana pada saat itu ada seorang pria yang bernama John Kamkwamba tiba-tiba terjatuh hingga meninggal dunia. John dimakamkan dengan proses pemakaman adat. Terlihat anak sulung John yang sangat terpukul atas kematiannya yang bernama Jeremiah. John juga mempunyai adik yang bernama Tyrell. Di rumah, anak dari Tyrell yang bernama William terlihat sedang memperbaiki radio milik tetangganya. Selanjutnya tampak William sedang memperbaiki atap rumahnya. Terlihat dari kejauhan ada seorang pria tua yang sedang berjalan menuju rumahnya. Dan pria itu bernama Bamusi. Dia datang untuk mengambil radio yang diperbaiki oleh William. Namun William menjawab kalau radionya belum jadi dan tidak bisa digunakan untuk beberapa hari ke depan. Mendengarkan hal itu terlihat Bamusi sangat kecewa karena dia sangat membutuhkan radio tersebut. Hari ini adalah hari pertama William masuk sekolah. Saat dalam perjalanan ke sekolah, dia bertemu dengan temannya yang bernama Gilbert. Kemudian mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Di sisi lain terlihat Tyrell sedang bekerja sebagai kuli panggul. Anak perempuan dan istrinya juga membantu pekerjaannya. Hal itu dilakukan mereka untuk bertahan hidup, Lur. Scene berganti ke sekolah William. Di sana terlihat William dan teman-teman sekolahnya sedang melakukan upacara. Di saat itu juga hujan seketika turun. Hal itu menunjukkan pertanda baik. Kemudian mereka kembali ke ruang kelas masing-masing. Wali kelas dari William bernama Kak Cigunda. Pak Kak Cigunda juga merupakan guru sains di sekolahan itu. Di saat pulang, William menyampaikan pesan dari kakaknya untuk penempatan universitas yang akan ditempati kakaknya kepada Pak Kak Cigunda. Pak Kak Cigunda juga menyampaikan pesan ke William agar William segera menyuruh ayahnya untuk membayar uang sekolahnya. Sesampainya di rumah, William langsung belajar untuk menghadapi ujian di keesokan harinya. Namun dengan kondisi cahaya yang gelap, membuat ibunya menyuruhnya untuk membantu ayahnya menanam jagung. Keesokan harinya, William mengikuti ujian sains. Dengan kecerdasannya, akhirnya dia berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Kemudian saat pulang sekolah, William dan Gilbert pergi ke tempat rongsokan. Di sana William mencari barang yang mungkin saja bisa dimanfaatkan. Di tempat itu William berhasil menemukan sebuah aki. Dirasa cukup, kemudian William dan Gilbert langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ternyata sedang terjadi musyawarah. Di sana terlihat ada seorang investor yang berniat untuk membeli pohon di hutan mereka. Ayah Gilbert yang menjadi ketua adat di sana menolak hal itu dengan alasan bahwa jika terjadi hal demikian maka wilayah mereka akan dihadang oleh banjir. Sebab pohon yang mereka tanam mampu menahan banjir. Tiba-tiba Jeremiah bersedia untuk menandatangani kontrak tersebut, kemudian disusul oleh beberapa orang di sana. Alasan mereka menandatangani kontrak tersebut karena kondisi keuangan mereka yang sangat memprihatinkan. Jadi dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Kemudian Tyrell mendatangi rumah Jeremiah untuk memberikan nasihat kepadanya bahwa jika dia menjual lahannya maka akan terjadi hal buruk di wilayahnya. Namun Jeremiah menolak nasihat Tyrell dan kekeh akan menjual lahannya. Keesokan harinya William membuat perangkap untuk menangkap burung. Hal itu ia lakukan agar bisa mendapatkan uang. Di saat itu juga ia mendengar suara mesin senso. Kemudian ia langsung bergegas menuju sumber suara.
Di sana, William melihat beberapa orang yang sedang menebang pohon di wilayah mereka. Scene berganti, William dan Gilbert menggunakan burung hasil tangkapannya sebagai tiket untuk mendengarkan sebuah pertandingan di rumah temannya. Di saat itu juga, tiba-tiba radio yang mereka gunakan untuk mendengar siaran pertandingan mengalami gangguan, di mana baterai radio yang mereka gunakan hampir habis. Kemudian William bergegas pulang ke rumah untuk mengambil baterai miliknya. Di saat itu juga, William meminta kepada ayahnya agar segera membayar uang sekolah. Ayahnya menjawab kalau dia akan membayar uang sekolah William setelah panen. Mendengar jawaban ayahnya, William kemudian langsung pergi menuju rumah temannya. Sesampainya di sana, William langsung memperbaiki radio yang rusak tadi menggunakan kemampuan yang ia miliki. Dan alhasil, radio tersebut bisa kembali digunakan untuk mendengarkan siaran pertandingan. Saat dalam perjalanan pulang, William dan Gilbert melihat Pak Kacigunda dan Annie sedang bermain kelereng. Keesokan harinya, William dan Gilbert berniat akan merusak sepeda Pak Kacigunda. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Kemudian William menyuruh Gilbert untuk mencuri lampu sepedanya saja. Saat akan melakukan aksinya, saat itu juga William menemukan inspirasi. Dia mempelajari cara kerja bagaimana lampu sepeda tersebut bisa menyala. Dan singkat cerita, William mendengar percakapan ayah dan ibunya soal biaya sekolahnya. Ayahnya berkata bahwa dia belum bisa membayar biaya sekolah William. Terlihat raut wajah William sangat sedih setelah mendengar percakapan orang tuanya. Keesokan harinya, para murid yang belum membayar uang sekolah dikumpulkan di salah satu ruangan, kemudian diminta untuk pulang ke rumah dan bisa kembali belajar setelah melunasi uang sekolah mereka. Di saat itu juga hujan turun sangat deras yang mengakibatkan membanjiri tanaman jagung milik Trywell, sehingga membuatnya gagal panen. Keesokan harinya, Trywell bersama William pergi ke sebuah pabrik tembakau untuk menemui teman lamanya yang bernama Daniel. Ia berharap agar Daniel bisa membantunya untuk menghubungi investor untuk menjual kembali pohon-pohon yang belum tumbang yang telah mereka beli, agar pohon tersebut bisa menahan banjir di lahan mereka. Daniel mengatakan pada sahabatnya untuk mencari usaha yang lain saja dengan kondisi tanah yang terlalu kering di saat kemarau dan banjir di saat hujan akan menyulitkan untuk bertani. Dia berkata pada sahabatnya itu untuk bersiap menghadapi musim kemarau mendatang karena bisa dipastikan itu akan menjadi bencana kelaparan yang cukup panjang. Scene berpindah, terlihat tanaman yang mereka tanam tidak tumbuh dengan baik karena lahan yang sangat kering dan tidak dialiri air. Kemudian Trywell mengatakan kejadian itu kepada ketua adat. Di sana Trywell ingin ketua adat menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada presiden yang akan berkunjung ke wilayah mereka. Di sisi lain, William kembali ke tempat rongsokan. Terlihat di sana dia menemukan baterai yang sudah mati. Dia berpikir benda tersebut bisa ia gunakan untuk memperbaiki pompa air, tetapi dia membutuhkan sebuah dinamo untuk menghidupkan baterai yang sudah mati tersebut. Keesokan harinya, William yang masih ingin belajar pergi ke sekolah dan masuk secara diam-diam agar tidak diketahui oleh guru dan kepala sekolah. Saat jam pelajaran selesai, William bertanya kepada Pak Kacigunda perihal lampu sepedanya menyala ketika roda berputar. Setelah Pak Kacigunda menjelaskan, William kembali bertanya di mana dia bisa menemukan sebuah dinamo untuk menyalakan baterai yang telah mati. Kemudian Pak Kacigunda mengatakan untuk mempelajarinya di perpustakaan saja. Di sana ia bisa menemukan buku tentang penggunaan energi untuk dinamo. Akan tetapi karena belum membayar uang sekolah, dia tidak bisa masuk ke perpustakaan. Lalu William mengatakan kalau dia akan merahasiakan tentang hubungan Pak Kacigunda dengan kakaknya, asalkan dia bisa masuk ke perpustakaan. Akhirnya William pun bisa masuk ke perpustakaan dengan bantuan Pak Kacigunda. William kemudian menemukan buku untuk mempelajari cara-cara menggunakan energi listrik. Di saat presiden berkunjung ke tempat mereka, ketua adat memberi sambutan. Awalnya dia memuji pemerintahan saat ini, kemudian ia mengeluhkan banjir yang terjadi di tempat mereka saat ini. Ketua adat mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan daerah mereka, karena sekarang pemerintah datang hanya untuk berkampanye saja dan tidak memperhatikan kehidupan mereka. Hal itu lalu memicu perdebatan antara presiden dan asistennya. Lalu presiden menyuruh asistennya untuk membawa ketua adat ke belakang panggung dan di sana ketua adat dihajar oleh ajudan presiden. Melihat hal itu, William dan Gilbert langsung bergegas menuju belakang panggung. Dan dengan kejadian itu membuat kondisi kesehatan ketua adat memburuk.
Hari demi hari mereka lalui dengan penuh kesabaran, mereka menunggu hasil panen. Dan tiba saat hari itu, hasil panen mereka hanya sedikit. Bahkan hasil panen mereka tidak sampai 5 karung. Hal itu membuat Rewel ingin menjual apa saja yang sekiranya bisa ia jual agar mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Bahkan ia menjual atap rumahnya ke pasar. Setibanya di pasar, mereka mengetahui harga-harga mulai naik dan mendengar pemerintah mulai tidak mengakui krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Hal itu terjadi karena pemimpin yang korup dan mengamankan kursi jabatan di pemilihan berikutnya. Kemudian Rewel bergegas menuju kota untuk mendukung oposisi melawan pemerintah. Dengan beberapa orang yang ada di truk, kemudian mereka menuju ke kota. Hal itu dilakukan agar pemerintah mengakui krisis ekonomi yang sedang terjadi. Di scene selanjutnya, William datang ke perpustakaan untuk membaca buku agar ia bisa menjalankan kincir angin yang ia rencanakan agar bisa menggerakkan turbin air. Hal tersebut bertujuan agar mereka bisa mendapatkan air untuk menghadapi musim kemarau mendatang. Kemudian William masuk ke kelas Pak Kacigunda untuk menanyakan perihal dinamo yang akan ia gunakan nantinya. Akan tetapi guru yang mengajar di kelas itu adalah kepala sekolah. Ia menggantikan Pak Kacigunda yang tidak bisa hadir di kelas tersebut. Dan alhasil, William langsung diusir dan dikeluarkan langsung oleh kepala sekolah pada saat itu juga. Sesampainya di rumah, William memberitahu ibunya kalau ia sudah dikeluarkan dari sekolah. Di saat itu juga, ibu William melihat warga yang berlarian menuju truk pemerintah yang membawa gandum dengan harga yang sangat murah. Kemudian ibunya menyuruh William pergi ke truk itu untuk membeli gandum. Di sisi lain, saat dalam perjalanan menuju kota, Rewel melihat kondisi masyarakat yang mulai kacau dan barbar. Di sana mereka rela memperebutkan makanan dengan cara kekerasan agar bisa bertahan hidup. Rewel langsung teringat dengan keluarganya. Ia menyuruh supir truk untuk putar balik ke desanya. Di rumah William, terlihat Ani yang sedang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan wilayah itu dengan Pak Kacigunda. Namun ibunya melarang Ani untuk melakukan hal itu. Kemudian tiba-tiba datang seorang pria kelaparan yang belum makan 2 hari, Lur. Dia merampas makanan miliknya, dan di saat mereka bergegas keluar dari rumah, mereka melihat beberapa pemuda yang sedang menjarah jagung dari hasil panennya. Di saat itu juga William melihat warga yang sedang mengantri untuk membeli gandum yang pemerintah jual murah. Kemudian William mencoba menyelinap masuk ke dalam gudang yang penuh dengan gandum itu. Di luar gudang terlihat keadaan yang semakin kacau. William yang terjebak di dalam mencoba mencari jalan keluar dengan cara menjebol dinding gudang tersebut. Setibanya di rumah, dengan gandum yang William dapatkan ternyata tidak cukup untuk persediaan makan setiap harinya. Sehingga Rewel memutuskan untuk menjatah makan mereka dengan cara sehari makan 1 kali. Di saat itu juga Ani mulai menyalahkan ayahnya. Melihat hal itu, ibunya langsung menegur Ani, bahkan Ani sampai kena tampar oleh ibunya. Hari demi hari mereka jalani seperti biasanya walaupun hanya makan sehari 1 kali. Suatu malam, William mendatangi kakaknya dan menyuruhnya memintakan dinamo ke pacar kakaknya, yaitu Pak Kacigunda. Keesokan harinya, sepulang mencari kayu bakar, William mendapati ibu dan ayahnya menangisi kepergian kakaknya yang telah meninggalkan mereka dan pergi bersama Pak Kacigunda. Saat masuk ke dalam kamar, William melihat dinamo sepeda milik Pak Kacigunda yang ditinggalkan Ani sebelum pergi. Lalu Rewel dan keluarganya mendatangi kepala sekolah dan meminta alamat rumah Pak Kacigunda. Kepala sekolah mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan Pak Kacigunda saat ini dan dia mengatakan sekolah akan ditutup sementara waktu karena krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini, sehingga menyebabkan sekolah dan guru dirumahkan untuk sementara waktu. Kemudian pada saat itu William meminta izin kepada kepala sekolah agar dia bisa memasuki perpustakaan sekolah. Di sana ia mengambil buku dan dinamonya, kemudian memulai bereksperimen dari buku yang telah ia pelajari. Dengan dibantu beberapa teman, William berhasil membuat kincir angin yang bisa menghidupkan sebuah radio tanpa menggunakan baterai. Hal itu membuat mereka bersemangat mencari barang bekas yang akan digunakan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di tempat lain, William menghampiri ayahnya dan memperlihatkan hasil temuannya. Kemudian William meminta sepeda ayahnya yang nantinya akan ia gunakan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Namun ayahnya malah menolak dan menyuruhnya membuang semua keinginannya itu.
Keesokan harinya, William dan Gilbert memulai bertani dari pagi hingga petang. Di sana mereka mulai merasa jenuh. William berpikir untuk mengambil sepeda ayahnya. Kemudian William bersama teman-temannya pergi ke rumahnya untuk meminta sepeda ayah William dan menjelaskan tujuan baik mereka. Tak putus asa, kemudian William mengumpulkan alat-alat yang ia butuhkan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di sisi lain, ibunya merayu Trewell agar ia mau memberikan sepedanya dan memberikan kesempatan untuk William agar dia bisa menciptakan harapan mereka. Mendengar ucapan istrinya, kemudian Trewell menghampiri William. Di sana William berkata kalau ia butuh bantuan ayahnya. Trewell mulai mendukung William untuk menciptakan harapan anaknya dan mengorbankan sepeda miliknya. Dia juga dibantu oleh warga lainnya. William mulai menjalankan idenya untuk membuat kincir angin yang besar. Dengan ide William dan kerja keras, mereka akhirnya berhasil menghidupkan kincir angin yang lebih besar dan menghasilkan energi listrik yang membuat pompa berhasil berfungsi. Di saat warga sedang sibuk membersihkan lahan, tiba-tiba saja air mulai mengalir. Hal itu disambut gembira oleh warga. Trewell yang melihat hal itu seketika langsung memeluk anaknya dan dia bangga pada anaknya itu. Waktu terus berjalan, kini lahan-lahan pertanian mulai dialiri air. Tanaman juga mulai bertumbuh dengan baik. Kini telah tercipta sebuah harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Di tempat lain, ketua adat meninggal dunia. Dia disolatkan sesuai agama Islam yang dianutnya. Dengan hasil penemuan William, dia berhasil memberikan harapan baru bagi desanya. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. SG Movie undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.